Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Halimah dengan NIM 860059706 dari Salut Seroja, Lampung. Akan mempresentasikan modul ajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, cerita tentang daerahku untuk kelas 3 SD atau MI. Mari kita simak bersama video presentasi modul ajar yang sudah saya susun. Di sini ada modul ajar pendekatan deep learning. Untuk yang A, identitas penulis. Nama penyusun Putri Nur Halimah, yaitu saya sendiri, Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Purwosari, tahun ajaran 2025-2026, mata pelajaran IPAS, cerita tentang daerahku, fase B, kelas atau semester, kelas 3, semester 2 atau genap, alokasi waktu 3 jam. Untuk yang B, identifikasi kesiapan murid. Murid kelas 3 pada umumnya sudah mengenal daerah tempat tinggalnya dan lingkungan sekitar, serta memiliki pengalaman melihat perubahan daerah dari dulu hingga sekarang. Namun, masih ada murid yang belum mengetahui nama provinsi dan ibu kota provinsinya, serta letak daerahnya pada peta. Murid cukup siap mengikuti pembelajaran karena mampu mengamati gambar atau peta sederhana dan menceritakan pengalamannya, meskipun sebagian masih perlu dibimbing agar lebih berani berbicara dan aktif dalam diskusi. Karakteristik materi pembelajaran. Materi cerita tentang daerahku membahas daerah tempat tinggal murid sehingga materinya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami. Karakteristik materi pembelajaran. Materi cerita tentang daerahku membahas daerah tempat tinggal murid sehingga materinya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami. Murid diajak mengenal lingkungan sekitar, provinsi tempat tinggal, serta perubahan daerah dari dulu ke sekarang tanpa menuntut hafalan. Materi ini bersifat konseptual, sederhana, dan banyak menggunakan media visual seperti peta dan gambar, sehingga mendorong murid untuk aktif mengamati, bercerita, dan berdiskusi. Pilih yang sesuai dengan memberikan tanda centang. Keimanan dan ketakwaan. Murid memiliki kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersyukur atas nikmat Tuhan, serta menunjukkan sikap sopan, jujur, dan berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Kewargaan. Murid mengenal identitas dirinya sebagai dari masyarakat dan warga negara Indonesia, menghargai perbedaan, menaati aturan di sekolah, serta menunjukkan rasa cinta terhadap daerah dan negaranya. Penalaran kritis. Murid mampu berpikir sederhana secara logis seperti bertanya, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari apa yang diamati, misalnya saat melihat perubahan lingkungan di sekitarnya. Kreativitas. Murid mampu menuangkan ide dan gagasan dengan caranya sendiri, misalnya melalui cerita, gambar, atau hasil karya sederhana, serta berani mencoba hal baru dalam kegiatan belajar. Kolaborasi. Murid mampu bekerja sama dengan teman, berbagai tugas, saling membantu, dan menghargai pendapat orang lain, serta berdiskusi atau bekerja dalam kelompok. Kemandirian. Murid dapat melakukan tugas belajar secara mandiri, berani mencoba menyelesaikan masalah sendiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Kesehatan. Murid menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memiliki kebiasaan hidup sehat, serta mampu mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi fisik dan mental yang baik. Komunikasi. Murid mampu menyampaikan pendapat, bertanya, dan menceritakan pengalaman dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami, baik secara lisan maupun tulisan. Yang C. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berikut adalah cara guru menanyakan tentang pelaksanaan 7 kegiatan anak Indonesia hebat.
Anak-anak hebat, siapa tadi pagi sudah berdoa sesuai keyakinan masing-masing dan bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa belajar tentang daerah dan provinsi tempat tinggal kita hari ini. Siapa yang tadi pagi bangun tepat waktu dan menyiapkan perlengkapan belajar sendiri dengan rapi, seperti kita belajar mengenal daerah dan provinsi kita dengan tertib. Tadi pagi, siapa yang sudah sarapan dan bergerak aktif membantu orang tua di rumah? Tubuh yang sehat membuat kita lebih semangat belajar tentang daerah tempat tinggal kita. Menurut kalian, apa perbedaan daerah tempat tinggal kita dulu dan sekarang? Mengapa bisa terjadi perubahan seperti jalan, rumah, atau lingkungan di sekitar kita? Jika kalian diminta menggambar daerah atau provinsi tempat tinggal kita, bagian apa yang ingin kalian gambar? Mengapa bagian itu menarik menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian saat berdiskusi bersama teman tentang daerah dan provinsi kita? Apakah kalian sudah bekerja sama dan saling mendengarkan pendapat teman? Siapa yang mau menceritakan di mana tempat tinggalnya, apa nama provinsinya, dan satu hal menarik dari daerah tersebut di depan kelas? D. Desain pembelajaran. Capaian pembelajaran: mendeskripsikan interaksi sosial di sekitar tempat tinggal dan sekolah, mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, menunjukkan letak kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggal pada peta, baik peta konvensional maupun digital, mengenal budaya dan sejarah di provinsi tempat tinggalnya, serta mengaitkannya dengan kehidupan saat ini. Tujuan pembelajaran: mengenal daerah tempat tinggalnya, baik kondisi masa lalu maupun masa sekarang. Mendeskripsikan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya, serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Mendeskripsikan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya, termasuk kegiatan dan interaksi sosial. Menunjukkan sikap peduli dan bangga terhadap daerah tempat tinggalnya sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Alur tujuan pembelajaran: pembelajaran diawali dengan mengenalkan daerah tempat tinggal peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mempelajari provinsi tempat tinggalnya dan letaknya pada peta. Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan menceritakan secara sederhana tentang daerah tempat tinggal sebagai bentuk refleksi dan penguatan pemahaman. Praktik pedagogis: 1. Pendekatan deep learning, joyful learning, meaningful learning, mindful learning. 2. Metode pembelajaran inquiry learning. 3. Pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, eksplorasi, ceramah, dan penugasan. Lingkungan pembelajaran dibuat nyaman, aman, dan menyenangkan agar murid berani bertanya dan menyampaikan pendapat. Kelas ditata rapi dengan bantuan media sederhana seperti peta dan gambar daerah untuk mendukung pemahaman materi cerita tentang daerahku. Guru menciptakan suasana belajar yang hangat dan terbuka, membimbing murid untuk berdiskusi, bercerita tentang daerah tempat tinggalnya, serta bekerja sama dengan teman. Lingkungan sekitar sekolah dan pengalaman sehari-hari murid dimanfaatkan sebagai sumber belajar agar pembelajaran terasa dekat dan bermakna. Kemitraan pembelajaran antar murid. 1. Diskusi kelompok untuk mengenal dan membandingkan daerah tempat tinggal seperti nama daerah dan provinsi dengan bantuan peta, gambar daerah, dan contoh yang ada di buku siswa. 2. Melakukan refleksi bersama tentang perbedaan kondisi daerah dahulu dan sekarang serta kesulitan yang dialami saat memahami letak daerah dan provinsi pada peta. 3. Berlatih melalui kegiatan bercerita dan menunjukkan letak daerah pada peta secara berpasangan atau berkelompok. Murid dengan guru. 1. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi, memberikan contoh penggunaan peta, serta membimbing murid dalam mengenal daerah, provinsi, dan ibu kota tempat tinggal. 2. Terjadi umpan balik dua arah, di mana guru memberikan masukan dan penguatan, sementara murid menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta cerita pengalaman tentang daerah tempat tinggalnya.
Pemanfaatan digital, sosial media, video edukasi, platform desain, Canva atau kartu pecahan, perangkat, laptop, proyektor, media, peta digital atau gambar peta provinsi dan pulau, model pembelajaran, model inquiry, inquiry learning. Sarana dan prasarana. Sarana 1. Buku siswa IPAS kelas 3. 2. Buku panduan guru IPAS kelas 3. 3. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. 4. Alat tulis, ada buku tulis, pensil, penghapus, penggaris. 5. Peta Indonesia atau peta provinsi, gambar atau foto daerah. 6. Media visual dan media digital, opsional. Prasarana 1. Ruang kelas yang nyaman dengan pengaturan tempat duduk fleksibel untuk diskusi dan kerja kelompok. 2. Papan tulis dan spidol atau kapur untuk penjelasan dan diskusi kelas. Yang ketiga, perangkat pendukung seperti laptop atau komputer dan proyektor jika tersedia untuk menampilkan gambar atau video pembelajaran peta provinsi di daerah sekarang. Target peserta didik. Peserta didik kelas 3 SD atau MI. Pertanyaan pemantik, mindful learning. 1. Coba ingat-ingat daerah tempat kamu tinggal. Hal apa yang paling kamu sukai dari daerah itu? 2. Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan supaya daerah tempat tinggal kita tetap bersih dan nyaman? Meaningful learning. 1. Ceritakan satu hal di daerah tempat tinggalmu yang sering kamu lihat atau kamu alami setiap hari. Mengapa hal penting bagi kehidupan masyarakat di daerahmu? 2. Daerah tempat tinggalmu berada di dalam suatu provinsi. Menurutmu, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui provinsi dan ibu kota daerah tempat tinggal kita? Joyful learning. 1. Jika kamu mengajak temanmu jalan-jalan ke daerah tempat tinggalmu, tempat apa yang ingin kamu tunjukkan dan mengapa tempat itu menarik? 2. Coba bayangkan kamu menjadi pemandu wisata kecil. Hal seru apa yang ingin kamu ceritakan tentang daerah atau provinsi tempat tinggalmu? Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan 1 jam. Pembukaan dan persiapan, mindful learning, kurang lebih 10 menit. Guru menyapa siswa dengan ramah dan penuh semangat. Guru dan siswa berdoa bersama sesuai agama masing-masing. Guru mengecek kehadiran siswa. Guru menjelaskan materi yang akan dibahas untuk dipelajari hari ini. Apersepsi, meaningful learning, kurang lebih 10 menit. Guru menyiapkan suasana kelas agar murid siap dan nyaman untuk memulai pembelajaran. Guru mengajak murid mengingat pengalaman sehari-hari yang dekat dengan kehidupan mereka. Pengalaman nyata siswa. 1. Siapa di antara kalian yang tahu nama daerah tempat kalian tinggal? Pernahkah kalian bercerita tentang daerah itu kepada teman? Daerah tempat tinggal kita berada di dalam suatu provinsi. Menurut kalian, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui provinsi dan ibu kota tempat tinggal kita? Penyampaian tujuan pembelajaran dan manfaat, meaningful learning, kurang lebih 10 menit. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggal kita. Kalian akan belajar menyebutkan nama daerah dan provinsi tempat tinggal serta mengenal kabupaten atau ibu kota provinsi tersebut. Kalian juga akan belajar melihat letak daerah kita pada peta dan menceritakan satu hal menarik tentang daerah tempat tinggal kalian. Guru menyampaikan manfaat pembelajaran yaitu agar siswa dengan belajar tentang daerah dan provinsi tempat tinggal, kalian akan lebih mengenal lingkungan sekitar, lebih bangga terhadap daerah kalian dan bisa menceritakan daerah tempat tinggal kalian kepada orang lain. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan, misalnya kita akan melihat peta Indonesia dan mencari letak daerah serta provinsi tempat tinggal kita.
Kalian akan berdiskusi dengan teman untuk menyebutkan nama daerah, provinsi, dan kabupaten atau ibu kota provinsi. Kalian akan berdiskusi dengan teman untuk menyebutkan nama pemimpin daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi. Inti: memahami, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Sintaks 1. Orientasi murid pada masalah inquiry. 1. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi daerah dan provinsi seperti 1. Mengapa setiap daerah memiliki ciri khas dan kondisi yang berbeda-beda? 2. Apakah semua daerah berada di provinsi yang sama? Mengapa daerah perlu dibagi ke dalam provinsi? 3. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mengetahui provinsi dan ibu kota daerah tempat tinggal kita? 2. Guru mengaitkan pertanyaan pemantik tersebut dengan materi yang akan dipelajari, yaitu 1. Memahami daerah tempat tinggal sebagai bagian dari suatu wilayah yang luas. 2. Mengenal provinsi dan ibu kota provinsi tempat tinggal. 3. Menunjukkan letak daerah dan provinsi pada peta sederhana. 4. Menumbuhkan sikap peduli, bangga terhadap daerah, jujur dan bekerja sama melalui diskusi kerja kelompok serta penyampaian pendapat. Mengaplikasi, bermakna, menggembirakan. Sintaks 2. Mengorganisasikan murid untuk belajar. Inquiry. 1. Guru menampilkan materi pembelajaran tentang daerah tempat tinggalku menggunakan media PowerPoint, peta digital atau gambar dari buku siswa yang berisi 1. Pengertian daerah tempat tinggal sebagai bagian dari suatu wilayah. 2. Contoh daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi. 3. Peta Indonesia atau peta provinsi untuk menunjukkan letak daerah. 4. Contoh ciri khas daerah dan perubahan daerah dari dulu ke sekarang. 2. Guru menjelaskan materi secara singkat dan meminta murid memperhatikan dengan seksama peta serta gambar daerah yang ditampilkan. 3. Guru memberikan pertanyaan singkat untuk mengecek pemahaman awal seperti daerah tempat tinggal kita berada di provinsi apa? Apa nama ibu kota dari provinsi tempat kita tinggal? Menurut kalian, di mana letak provinsi kita jika dilihat pada peta Indonesia? Sintaks 3. Membimbing penyelidikan. Sintaks 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Inquiry. 1. Guru membagikan lembar kerja beserta didik LKPD atau kartu informasi kepada setiap kelompok yang berisi data sederhana tentang nama daerah, provinsi, dan ibu kota serta peta sederhana. 2. Siswa diminta bekerja secara berkelompok untuk mengamati peta dan gambar daerah yang tersedia, mengidentifikasi nama daerah dan provinsi tempat tinggal, menemukan ibu kota provinsi, menuliskan hasil pengamatan dan diskusi kelompok pada LKPD. 3. Guru berkeliling mendampingi siswa, memberikan bimbingan dan pertanyaan pengarah seperti daerah ini berada di provinsi apa? Bagaimana kalian menemukan letak provinsi tersebut pada peta? Apa ciri khas daerah yang kalian temukan? 4. Murid yang sudah memahami diminta membantu temannya yang masih kesulitan sehingga terjadi kerjasama dan saling belajar dalam kelompok. 5. Guru memastikan suasana belajar tetap menyenangkan, memberi penguatan dan motivasi agar murid berani mencoba, bertanya dan menyampaikan pendapat. Sintaks 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Inquiry. 1. Setiap kelompok menyiapkan hasil kerja berupa informasi tentang daerah tempat tinggal yang dapat dituliskan di kertas, buku tulis atau digambarkan dalam bentuk peta sederhana. Hasil kerja memuat nama daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi. 2. Siswa menyajikan hasil kerja kelompok di depan kelas dengan menjelaskan nama daerah tempat tinggal, provinsi, dan ibu kota provinsi, 1. Ciri khas atau hal menarik dari daerah tersebut. 3.
Kelompok lain diminta untuk memperhatikan dan menanggapi, misalnya dengan bertanya atau memberikan pendapat tentang informasi yang disampaikan atau letak daerah pada peta. 4. Guru memberikan penguatan dan klarifikasi, meluruskan jika ada kekeliruan informasi, serta memberi apresiasi atas usaha dan keberanian murid dalam menyampaikan hasil kerja. Sintak 5. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, inquiry. 1. Guru memberikan tugas refleksi lanjutan di rumah melalui LKPD sederhana yang berisi kegiatan mengenal daerah tempat tinggal, seperti menuliskan nama daerah, provinsi, ibu kota provinsi, dan satu hal menarik dari daerah tersebut. 2. Mengajak murid melakukan refleksi bersama tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. 3. Guru menanyakan kepada murid seperti, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian mana yang paling kalian sukai saat belajar tentang daerah dan provinsi? Menurut kalian, mengapa kita perlu mengetahui daerah, provinsi, dan ibu kota tempat tinggal kita? Guru mengevaluasi pembelajaran berdasarkan respon murid, hasil diskusi, dan hasil kerja kelompok. Guru menguatkan kembali pesan penting pembelajaran bahwa mengenal daerah dan provinsi tempat tinggal membantu kita lebih peduli, bangga, dan mampu menceritakan daerah kita kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Penutup. Merefleksi bermakna berkesadaran. Refleksi pembelajaran, meaningful learning, kurang lebih 10 menit. 1. Guru mengajak murid untuk mengingat kembali pembelajaran hari ini dengan bertanya secara santai, misalnya, apa yang kalian pelajari hari ini tentang daerah tempat tinggal? Apa nama provinsi dan ibu kota dari daerah tempat kalian tinggal? 2. Guru mengajak murid menyadari manfaat pembelajaran dengan menanyakan, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui daerah, provinsi, dan ibu kota tempat tinggal kita? Kapan kalian bisa menceritakan daerah tempat tinggal kalian kepada orang lain? 3. Siswa diminta menyampaikan pendapat atau perasaan mereka, baik secara lisan maupun dengan mengangkat tangan, sehingga guru dapat mengetahui pemahaman dan pengalaman belajar murid. 4. Guru memberikan penguatan dan motivasi bahwa setiap murid sudah berusaha belajar dengan baik dan kesalahan yang terjadi merupakan bagian dari proses belajar. 5. Guru menutup pembelajaran dengan mengingatkan murid untuk lebih peduli terhadap lingkungan daerah tempat tinggal dan bangga menjadi bagian dari daerah dan provinsi masing-masing. Rangkuman dan penguatan, 5 menit. 1. Guru dan murid bersama-sama menyimpulkan bahwa daerah tempat tinggal merupakan bagian dari suatu wilayah yang lebih luas, yaitu provinsi, dan setiap provinsi memiliki ibu kota sebagai pusat pemerintahan. 2. Guru memberikan penguatan bahwa memahami daerah dan provinsi membantu kita mengenal lingkungan tempat tinggal dengan lebih baik, memudahkan kita menunjukkan letak daerah dan provinsi pada peta, melatih kita untuk berpikir runtut, teliti, dan memahami informasi wilayah. 3. Guru menegaskan bahwa bersikap peduli terhadap lingkungan daerah, bangga terhadap daerah tempat tinggal, serta bekerja sama dan saling menghargai saat berdiskusi merupakan sikap baik yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut dan doa penutup, 5 menit. Guru mengucapkan terima kasih kepada murid atas kerjasama, perhatian, dan keaktifan selama pembelajaran tentang daerah dan provinsi tempat tinggal. Guru memberikan tindak lanjut sederhana seperti, di rumah, coba tanyakan kepada orang tua tentang daerah tempat tinggal kalian, provinsi, dan ibu kota provinsinya. Catat satu hal menarik tentang daerah tersebut dan ceritakan pada pertemuan berikutnya. Guru mengajak seluruh murid untuk berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebagai penutup pembelajaran.
I. Asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif, pertanyaan pemantik. Guru mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal dan perkembangan belajar murid seperti 1. Apa nama daerah tempat kamu tinggal dan berada di provinsi apa daerah tersebut? 2. Apa nama ibu kota dari provinsi tempat kamu tinggal? 3. Coba tunjukkan letak daerah atau provinsi tempat tinggalmu pada peta. Bagaimana caramu menemukannya? 4. Menurut kalian, mengapa setiap daerah perlu dibagi ke dalam provinsi? 5. Kapan dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menceritakan daerah tempat tinggal kalian kepada orang lain? Asesmen sumatif, penilaian sikap, profil lulusan, penilaian keterampilan LKPD dan media. Asesmen sumatif. Hasil LKPD, nama daerah, provinsi, ibu kota. Presentasi kelompok tentang daerah tempat tinggal. Ceritakan lisan atau tulisan singkat tentang daerah dan ciri khasnya. J. Pemahaman bermakna. Daerah tempat tinggal merupakan bagian dari suatu wilayah yang lebih luas, yaitu provinsi, dan setiap provinsi memiliki ibu kota sebagai pusat pemerintahan. Dengan memahami daerah, provinsi, dan ibu kotanya, peserta didik dapat mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan lebih baik, serta memahami posisi daerahnya sebagai bagian dari negara Indonesia. Pembelajaran ini membantu peserta didik menumbuhkan rasa peduli dan bangga terhadap daerah tempat tinggal, serta melatih kemampuan mengamati, berpikir, dan menceritakan kembali informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. K. Materi bahan ajar. 1. Pengertian daerah tempat tinggal. Daerah tempat tinggal adalah lingkungan tempat seseorang hidup dan beraktivitas sehari-hari, seperti desa, kelurahan, kota, atau kabupaten. 2. Daerah sebagai bagian dari provinsi. Setiap daerah berada dalam suatu wilayah yang lebih luas, yaitu provinsi. Indonesia terdiri atas beberapa provinsi yang masing-masing memiliki wilayah dan ciri khas. 3. Provinsi dan ibu kota provinsi. Provinsi memiliki ibu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Contohnya, Provinsi Lampung memiliki ibu kota Bandar Lampung. 4. Letak daerah dan provinsi pada peta. Daerah dan provinsi dapat ditunjukkan pada peta Indonesia atau peta provinsi untuk mengetahui posisi wilayah secara geografis. 5. Ciri khas dan kondisi daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas seperti lingkungan alam, budaya atau bangunan tertentu, serta mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 6. Sikap peduli dan bangga terhadap daerah. Peserta didik diajak menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan daerah tempat tinggal dan bangga menjadi bagian dari daerah dan provinsinya. L. Refleksi. Refleksi peserta didik. Peserta didik menyampaikan bahwa pembelajaran tentang daerah tempat tinggal terasa menyenangkan karena berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Peserta didik merasa lebih memahami daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi setelah melihat peta dan berdiskusi bersama teman. Beberapa peserta didik mengungkapkan masih merasa kesulitan saat menunjukkan letak daerah pada peta, namun merasa terbantu dengan kerja kelompok dan penjelasan guru. Peserta didik merasa senang dan dapat menceritakan daerah tempat tinggalnya dan belajar bekerja sama dengan teman. Refleksi pendidik. Setelah melaksanakan pembelajaran, pendidik merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik menilai bahwa sebagian besar peserta didik sudah mampu menyebutkan daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi tempat tinggalnya, serta menunjukkan letaknya pada peta. Penggunaan media peta dan gambar daerah membantu peserta didik lebih mudah memahami materi, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam membaca peta dan menyampaikan pendapat. Ke depan, pendidik perlu memberikan pendampingan lebih intensif
serta variasi kegiatan agar seluruh peserta didik dapat terlibat aktif. M. LKPD. LKPD terlampir, petunjuk terlampir, rubrik penilaian terlampir, keterangan skala atau skor terlampir. N. Pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah memahami materi dengan baik. Peserta didik diberi tugas tambahan berupa mencari informasi lebih lanjut tentang daerah atau provinsi lain di Indonesia, seperti nama provinsi, ibu kota, dan ciri khas daerah tersebut. Peserta didik juga dapat diminta membuat gambar peta sederhana atau menceritakan perbedaan antara daerah tempat tinggalnya dengan daerah lain. Kegiatan pengayaan bertujuan untuk memperluas wawasan dan melatih kreativitas peserta didik. Remedial diberikan kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi. Guru memberikan bimbingan ulang secara sederhana seperti menjelaskan kembali pengertian daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi dengan bantuan peta dan gambar. Peserta didik juga diberikan latihan tambahan melalui LKPD sederhana dan pendampingan secara bertahap agar mereka dapat memahami materi dengan baik. O. Bahan bacaan. Pendidik, buku IPAS kelas 3 bab 5 cerita tentang daerahku membahas pengenalan daerah tempat tinggal peserta didik sebagai bagian dari wilayah. Yang lebih luas yaitu provinsi. Pada subbab seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu dan masyarakat di daerahku, pendidik diarahkan untuk membimbing peserta didik mengenal kondisi daerah, perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, serta kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Materi dalam buku menekankan pembelajaran kontekstual, di mana peserta didik belajar melalui pengalaman sehari-hari, pengamatan peta, gambar, dan diskusi. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk mengamati, bertanya, dan menceritakan kembali informasi tentang daerah, provinsi, dan ibu kota provinsi tempat tinggal. Buku ini juga mengarahkan pendidik untuk menanamkan sikap peduli, bangga terhadap daerah, serta kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Peserta didik, daerah tempat tinggal adalah tempat kita hidup dan beraktivitas setiap hari. Setiap daerah berada di dalam suatu wilayah yang lebih luas yang disebut provinsi. Setiap provinsi memiliki ibu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dengan mengenal daerah dan provinsi tempat tinggal, kita dapat mengetahui posisi daerah kita sebagai bagian dari Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas seperti lingkungan alam, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Daerah juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, misalnya perubahan jalan, bangunan, atau lingkungan sekitar. Dengan mempelajari daerah tempat tinggal, kita dapat lebih peduli terhadap lingkungan, bangga terhadap daerah sendiri, dan mampu menceritakan daerah tempat tinggal kepada orang lain. P. Glosarium. 1. Daerah, wilayah tempat seseorang tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti desa, kelurahan, kota, atau kabupaten. 2. Daerah tempat tinggal, lingkungan sekitar tempat seseorang hidup, belajar, dan berinteraksi dengan masyarakat. 3. Provinsi, wilayah administratif yang lebih luas dari kabupaten atau kota yang terdiri atas beberapa daerah dan dipimpin oleh seorang gubernur. 4. Ibu kota provinsi, kota yang menjadi pusat pemerintahan suatu provinsi. 5. Peta, gambaran permukaan bumi atau suatu wilayah yang diperkecil dan digunakan untuk menunjukkan letak suatu daerah. 6. Lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar tempat tinggal, baik alam maupun buatan manusia. Selanjutnya, masyarakat, sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah dan saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri khas daerah, keunikan yang dimiliki suatu daerah seperti budaya, bahasa, bangunan, atau kondisi alam tertentu. Perubahan daerah, perbedaan kondisi suatu daerah dari waktu ke waktu, misalnya perubahan jalan, bangunan, atau lingkungan. Kehidupan sosial, hubungan dan kegiatan yang terjadi antara anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Wilayah, bagian permukaan bumi yang memiliki batas tertentu. Identitas daerah, ciri atau tanda yang menunjukkan kekhasan suatu daerah seperti nama daerah, budaya, atau simbol daerah. Peduli lingkungan, sikap menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Bangga terhadap daerah, perasaan senang menghargai daerah tempat tinggal sebagai bagian dari Indonesia. Q. Daftar pustaka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS untuk SD kelas 3, buku siswa, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS untuk SD kelas 3, buku panduan guru, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Pembukuan. Di sebelah sini ada nama kepala sekolah, yaitu Ibu Riyati, SPD, dan di sini saya sebagai penyusun. Di sini ada mulai dari LKPD. Ini LKPD yang pertama itu ada nama dan kelas. Selanjutnya ini ada LKPD kedua, ini ada petunjuk pengisian dan ini soalnya. Selanjutnya di sini juga ada LKPD lagi, ini petunjuk cara pengisian dan di sini soalnya. Di sini ada LKPD lagi, tempat tinggalku, di sini ada keluargaku, RT dan RW, kota tinggalku, kelurahan, kecamatan, negaraku. Di sini ada provinsiku. Di sini ada rubrik penilaian serta skor penilaiannya. Demikian tadi presentasi modul ajar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.